Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel Abi23. Kali ini Abi23 akan membahas ataupun mengupas tuntas mengenai bagaimana cara jitu untuk mendapatkan tsunami orderan, ya. Bukan hanya banjir orderan lagi, sekarang tsunami orderan. Dan sebelumnya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen, dan juga share ke sosial media yang kalian punya untuk mendukung, untuk terus mensupport ya channel Abi23 supaya Abi23 lebih semangat lagi ya memberikan video-video terbaru seputar marketplace lainnya. Terima kasih. Baik, kita langsung saja ke tutorialnya. Ini cara jitu untuk mendapatkan tsunami orderan di marketplace yang kalian punya. Di sini ada alur ya, alur tsunami orderan. Yang pertama adanya kebutuhan, lalu adanya pengunjung dan ketertarikan. Setelah ada ketertarikan timbul kepercayaan, dan ketika customer sudah percaya terhadap toko kita, terhadap barang-barang yang kita jual, maka akan timbul orderan ya guys ya. Bahkan apabila customer sudah percaya terhadap toko kita, maka otomatis akan terjadi banjir orderan, bahkan tsunami orderan guys. Baik, kita akan bahas ya yang alur yang kelima ini, dimulai dari kebutuhan. Cara mendatangkan pengunjung ya, kebutuhan. Otomatis yang namanya customer tidak serta-merta mengunjungi marketplace, baik itu Lazada, Shopee, Blibli, Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya. Itu tidak semata-mata hanya tidak sengaja ya, tapi semuanya sengaja, karena customer membuka marketplace itu pasti ada barang yang dia butuhkan. Contohnya saja, misalkan dia membutuhkan sandal nih, nah otomatis pasti pengunjung akan membuka Lazada misalkan untuk membeli, untuk mengorder barang sandal yang dia butuhkan, seperti itu ya. Jadi ada kebutuhan di dalam customer ya, sehingga customer mengunjungi toko, berbagai toko model-model sandal gitu kan, model-model sandal. Baik, selanjutnya cara mendatangkan pengunjung ya. Yang pertama menggunakan produk yang sering keluar di pencarian ya. Jadi kita harus bisa mencek. Contohnya misalkan di kolom pencarian kita tulis saja misalkan sandal, nah di sana akan otomatis keluar ya, sandal apa, sandal jepit, sandal wija, sandal perempuan, sandal. Nah seperti itu kita pakai itu nama produk seperti itu ke nama produk yang kita input di marketplace kita ya. Jadi kita harus mencari dulu, harus mengecek ya di kolom pencarian nama sandal atau sepatu atau barang yang lainnya yang sering ya, ataupun yang keluar pertama muncul di kolom pencarian, itu berarti yang sering dicari oleh customer, seperti itu ya. Baik, yang kedua bisa menggunakan dengan iklan berbayar ya. Ini juga sangat jitu ya, sangat ampuh dengan iklan berbayar. Apabila kalian mempunyai saldo untuk mencoba beriklan berbayar, bisa juga ya kalian mencoba untuk iklan berbayar di marketplace kalian. Itu juga memancing ya pengunjung, supaya pengunjung lebih percaya terhadap marketplace kita ataupun toko kita ya guys. Baik, yang selanjutnya ada live ya guys ya. Tidak ada salahnya kita mencoba untuk live di Shopee misalkan gitu kan, dan di dalam live itu
contoh misalkan kita membuat diskon sandal itu harganya misalkan 120, kita membuat diskon di live itu menjadi harga 100 misalkan, seperti itu ya. Namun customer yang hanya membeli ketika kita sedang dalam live seperti itu, otomatis nanti itu juga membuat menarik ya, membuat supaya mendatangkan pengunjung kepada toko kita, seperti itu. Lalu bisa juga dengan cara share toko kita ke sosial media yang kita punya, baik di Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, dan sosial media yang kita punya ya guys ya. Lalu selanjutnya mengikuti program toko. Nah ini yang harus kita lakukan ya, mengikuti program toko. Ada campaign kalau di Lazada ya, ada Lazmall, lalu ada promo yang lainnya juga di Shopee juga ya, sama Big Sale, ataupun ada promo bulanan seperti kalau misalkan Januari 11 seperti itu ya, terus kalau Februari 22 seperti itu. Kita ikuti program toko ya yang sudah disediakan oleh toko-toko yang sudah disediakan oleh marketplace ya, kita ikuti. Itu juga cara itu juga pasti akan mendatangkan pengunjung lebih banyak lagi kepada toko kita, karena toko kita aktif seperti itu. Apabila toko kita aktif, sering dibuka, maka otomatis pengunjung juga lebih percaya terhadap toko kita. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya membangun ketertarikan ya. Yang pertama, foto produk harus bagus ya. Nah ini untuk membuat ketertarikan pelanggan, customer. Foto produk yang kita input kepada marketplace kita itu juga harus bagus, karena itu menjadi hal yang penting ya, hal yang penting. Karena apabila foto itu menarik ya, foto yang kita buat itu menarik, maka akan membuat ketertarikan terhadap customer tersebut ya. Jangan sampai kita memfoto produk yang akan kita jual, yang akan kita input asal-asal, tapi harus jelas. Kalau bisa menggunakan kamera ya, tidak apa-apa juga kalau misalkan menggunakan handphone, namun harus jelas ya gambarnya, seperti itu. Lalu yang kedua ada deskripsi yang menarik dan jelas. Ini juga harus kita utamakan ya. Deskripsinya harus menarik dan jelas ya. Jadi bagaimana supaya kita membuat deskripsi itu tidak panjang-panjang ya, sedikit, jelas, padat ya, seperti itu ya, dan menarik, seperti itu. Jadi jangan bertele-tele, langsung saja kepada intinya, mendeskripsikan barang yang kita jual ya. Contohnya mungkin dari mulai nama produk yang kita jual, lalu misalkan bahan-bahannya apa saja yang kita gunakan ya, terus modelnya juga bisa, lalu ukuran, size itu ya, lalu warna juga, dan ya pokoknya semenarik mungkin, seperti itu ya. Lalu yang ketiga ada dekorasi toko. Ini juga toko harus kita benahi ya, harus kita dekorasi supaya enak dilihat ya, enak dipandang oleh customer, sehingga timbullah ketertarikan customer untuk mengunjungi toko kita karena menarik itu ya. Ketika menarik, maka customer akan penasaran nih terhadap toko kita, seperti itu ya. Jadi dekorasi toko itu membuat penasaran, membuat ketertarikan customer ya, sehingga customer pada akhirnya mengunjungi toko kita. Lalu yang keempat ada membuat promo. Ini promo ya yang harus kita buat, baik promo bulanan ataupun promo mingguan ya, itu juga harus kita buat. Jangan sampai kita satu minggu tidak sesekali membuka toko kita ya, harus kita buka
Pokoknya supaya kita tidak tertinggal dengan promo-promo yang sudah disediakan oleh marketplace, oleh Lazada, oleh Shopee, oleh Tokopedia dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Kita ikuti saja alur yang sudah disediakan oleh marketplace yang kita punya, seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya, mengaktifkan fitur yang mempermudah pembeli, seperti itu. Kita aktifkan juga nih fitur-fitur yang mempermudah pembeli, jangan sampai pembeli sulit untuk membeli produk yang sudah kita input ya di toko kita. Itu ada salah satu fitur-fiturnya ya, untuk mempermudah pembeli, jangan sampai pembeli kesulitan. Customer ingin membeli produk yang dia inginkan, ada di toko kita, misalkan dia sangat suka namun sulit untuk dijual karena mungkin tidak ada COD-nya tidak diaktifkan misalkan, karena kan sekarang sudah banyak ya yang mengaktifkan fitur-fitur COD seperti itu. Baik, selanjutnya kita ke membangun kepercayaan ya terhadap customer tentunya. Yang pertama ya, kita harus membuat garansi ya, supaya customer percaya harus membuat garansi ya. Garansi, contoh misalkan garansi produk kita, apabila produk tidak sesuai dengan pemesanan customer, maka produk bisa dikembalikan atau bisa ditukar dengan barang lagi, seperti itu. Namun dengan syarat, harus ada syarat ya guys ya, harus ada syarat. Apa syaratnya? Syaratnya apabila ketika customer membuka paket atau unboxing paket harus disertai dengan video, seperti itu ya. Apabila ada terjadi misalkan barang yang dibelinya cacat ataupun tidak sesuai ukuran, warna, bentuk, seperti dan lain sebagainya ya, bisa dikembalikan dengan syarat ya, ketika membuka paket harus disertai dengan video, seperti itu ya guys ya. Itu garansi. Bukan berarti sekarang garansi itu seperti ini, misalkan kita membuat garansi di toko kita ya, kita contohnya misalkan membuat ataupun menjual skincare misalkan ya, skincare. Nah, skincare itu kita buat garansinya misalkan belilah skincare. Apabila Anda membeli skincare, maka 1 kali pakai cantik seumur hidup. Nah, itu bukan garansi ya. Itu bukan garansi, karena yang namanya garansi itu ya yang seperti tadi yang saya sampaikan, seperti itu ya. Baik. Dan selanjutnya ada testimoni. Nah, ini juga perlu ya, penting sekali testimoni untuk membangun kepercayaan customer. Contoh misalkan kepuasan pelanggan bisa kita screenshot ya, screenshot kepuasannya gitu kan, bukti kepuasan customer misalkan, lalu kita bisa diinput ya, bisa input di toko marketplace kita. Baik, yang terakhir ada ulasan. Ini hal yang penting ya, karena yang paling utama customer itu ketika mengunjungi salah satu toko ya di marketplace itu, yang pertama kali dilihat itu kalau yang pertama itu foto ya, fotonya, bentuknya, lalu yang kedua itu ulasan. Nah, ulasan itu yang menjadi hal yang kedua ya, maka ulasan itu penting. Jadi apabila kalian sudah ada barang yang keluar ya, maka arahkanlah pengunjung tersebut ya, arahkanlah customer tersebut yang telah membeli produk kita untuk bisa membuat ulasan yang baik ya, membuat ulasan yang baik supaya ulasan itu muncul dan menjadi ataupun supaya bisa membangun kepercayaan kepada customer lainnya, seperti itu ya.
Jadi ulasan itu sangat penting ya guys ya. Nah itu dia tsunami orderan ya. Jadi cara-cara gitu supaya kita bisa mendapatkan tsunami orderan seperti itu bisa kalian praktekkan ya, bisa kalian pahami. Mudah-mudahan kita semuanya bisa sukses, bisa berhasil, sehingga kita bisa mendapatkan yang namanya tsunami orderan kali ini. Seperti itu ya guys ya. Semoga bermanfaat ilmunya ya. Silahkan selamat mencoba. Dan sebelumnya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dulu ya guys ya, untuk senantiasa selalu mensupport channel Abdi23. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian sehat selalu, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.